Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kumala Ija dengan NIM 23221111033, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B semester 4. Pada video kali ini saya akan menganalisis unsur intrinsik dari novel Gadis Pantai. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit sinopsis dari novel tersebut. Novel Gadis Pantai ini mengisahkan kehidupan seorang gadis yang hidup di kampung nelayan dan dipaksa menikah dengan seorang bangsawan yang bernama Bendoro. Nah, setelah menikah, ia harus meninggalkan kampung halamannya dan menjalani kehidupan yang penuh batasan di halaman Priayi. Meski awalnya gadis pantai ini merasa terkekang dan terabaikan, namun perlahan gadis pantai ini mulai menyesuaikan diri dan juga mulai menyukai suaminya. Namun hubungan mereka berakhir tragis saat ia diceraikan secara sepihak dan dipisahkan dari anaknya. Dalam kesedihan dan rasa malu, ia memutuskan untuk tidak kembali lagi ke kampung halamannya, melainkan mencari tempat baru untuk menjalani kehidupan. Cerita ini menggambarkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan gender dan perjuangan perempuan dalam struktur masyarakat yang feodal pada masa itu. Berikutnya, kita lanjut pada bagian unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema yang diangkat pada novel ini adalah kritik sosial, di mana cerita ini mengandung kritikan terhadap sistem feodalisme dan sistem patriotis sosial. Pada novel ini juga termasuk tema emansipasi wanita, di mana pengarang di situ memperjuangkan hak wanita melalui karya sastranya. Unsur yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Berikut adalah tokoh-tokoh dalam novel Gadis Pantai beserta sifatnya. Yang pertama yaitu gadis pantai. Sifatnya dijelaskan sebagai gadis yang penurut, penakut, pengaruh, dan polos yang sangat mencerminkan karakter wanita Jawa pada saat itu. Yang kedua adalah Bendoro. Bendoro digambarkan sebagai sosok yang yang kasar, sombong, dan suka mengatur. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat pada kalangan penguasa. Yang ketiga ada Ema. Ema Pantai digambarkan sebagai sosok yang sabar, menerima, dan selalu memenangkan hati anaknya. Hal ini menunjukkan pada karakter wanita Jawa pada umumnya. Yang berikut adalah Bapak. Bapak digambarkan sebagai sosok yang dihormati dan berani di kampungnya. Yang berikut adalah Mbo. Mbo memiliki sifat yang sangat rendah diri, setia. Berikutnya ada Martina. Ini digambarkan sebagai seorang gadis yang cantik, namun kata-katanya sangat pedas dan juga sombong. Latar pada novel ini dibagi menjadi 3. Di antaranya yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat berada pada suatu daerah di Jawa Tengah, yaitu di Kampung Nelayan, Kabupaten Lebak. Namun terdapat beberapa latar tempat dalam cerita tersebut, seperti rumah Bendoro, pantai, kebun, dan sebagainya. Latar kedua adalah latar waktu. Latar waktu yang terjadi pada masa kolonial Belanda. Hal ini didukung dengan kondisi bangunan, pakaian, dan peristiwa pada saat itu. Latar yang terakhir yaitu latar suasana. Suasana yang tercipta dalam novel Gadis Pantai ini adalah suasana masyarakat yang feodal dengan sistem patriarki. Unsur yang berikutnya adalah alur. Alur dalam cerita ini menggunakan alur maju. Hal ini ditandai dengan penggambaran peristiwa yang secara urut, mulai dari pengenalan tokoh, munculnya konflik, kemudian penyelesaian konflik, dan juga ending. Hanya saja pada akhir cerita ini dibuat open ending oleh sang penulis, supaya hal ini berkaitan memberikan kebebasan kepada kita, para pembaca,
bagaimana akhir cerita itu agar sesuai dengan harapan kita sebagai pembaca. Berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, di mana penulis sebagai orang yang serba tahu. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata dia yang identik dengan kata ganti orang ketiga. Unsur yang terakhir yaitu gaya bahasa. Ada dua macam yang terdapat dalam novel ini, yaitu yang pertama adalah majas metafora dan yang kedua adalah modifikasi. Metafora merupakan bagian perumpamaannya terhadap dua hal yang berbeda. Selanjutnya yaitu majas personifikasi, di mana majas personifikasi ini merupakan perumpamaannya benda mati seakan-akan hidup. Majas ini ditandai dengan kalimat angin berhenti menggaruk. Terdapat itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.